YouTube saya Ibu Mary Napitupulu yang menyuguhkan berbagai video pembelajaran bahasa Indonesia. Topik yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini mengenai menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi dalam bentuk diagram. Caranya yang pertama, kita menemukan terlebih dahulu topik utama dari teks observasi tersebut. Yang kedua, kita menemukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dari isi teks observasi tersebut. Lalu yang terakhir, kita menyimpulkan isi teks tersebut dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, saya akan membahas satu persatu dari 3 hal yang tadi. Yang pertama, mengenai topik utama. Topik utama itu adalah subjek utama atau inti dari pembicaraan atau inti dari yang dibahas dari sebuah teks. Jadi, supaya kita dapat menemukan topik utama, langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus membaca keseluruhan isi teks. Baru kita menemukan topik utamanya. Yang kedua, mengenai gagasan utama. Gagasan utama itu merupakan inti pembahasan suatu teks. Nah, bedanya dengan topik utama, kalau topik utama itu keseluruhannya, berarti tidak hanya per paragraf, tapi semua paragraf membicarakan topik apa. Kalau dia gagasan utama, maka ini dapat kita temukan dari setiap paragraf. Yang ketiga, gagasan penjelas. Gagasan penjelas ini merupakan ide pendukung atau penjelas atau yang menjelaskan gagasan utama, agar gagasan utama ini semakin jelas dan semakin mudah dipahami orang yang membaca isi teks tersebut. Contohnya, boleh kita perhatikan. Saya ambil satu paragraf dari buku paket bahasa Indonesia mengenai topik museum. Nah, di paragraf ini kita dapat memperhatikan mulai dari kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Ada hal yang sama dibahas di sini, yaitu mengenai fungsi museum yang utama. Sama-sama membahas topik fungsi museum yang utama. Nah, kalimat fungsi museum yang utama itu pertama kali dibahas ada di kalimat awal, yaitu kalimat pertama. Fungsi museum yang utama adalah menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Nah, kalimat ini dijelaskan kembali di kalimat selanjutnya dengan kalimat, dengan demikian museum memiliki fungsi besar yaitu sebagai tempat pelestarian. Nah, kenapa dimasukkan ke dalam kalimat sebagai tempat pelestarian? Di kalimat pertama sudah disebutkan bahwa fungsi museum yang utama itu menyimpan, merawat, mengamankan, memanfaatkan koleksi museum. Nah, berarti itu semua kan kepada arahnya pelestarian. Jadi, ini menjelaskan di kalimat awal. Di kalimat yang terakhir, kalimat ketiga, dikatakan kembali secara lebih terinci, fungsi museum mencakup kegiatan penyimpanan, berarti mengulang kembali kalimat yang di awal. Jadi dapat kita temukan bahwa gagasan utamanya adalah fungsi utama museum. Nah, gagasan penjelasnya yang mana? Yaitu selain dari gagasan utama. Jadi kalimat yang lainnya itu merupakan gagasan penjelas. Nah, selanjutnya saya akan membuat bentuk diagram yang berbentuk pohon. Cara menyimpulkannya. Tadi ada 3 caranya kan?
sebelum kita dapat membuatnya, yaitu kita harus menemukan topik utamanya terlebih dahulu. Nah, teks yang saya mau bahas di sini ada di buku paket halaman 132 sampai 133 dengan judul teks adalah manggis. Agar kita dapat menemukan topik utama, tadi telah saya jelaskan bahwa kita harus membaca secara keseluruhan isi teks tersebut. Setelah kita baca, maka akan kita temukan topik utama teks tersebut adalah manggis. Setelah kita menemukan topik utama, maka selanjutnya kita akan menemukan gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, ini kita mendapatkan gagasan utamanya dari setiap paragraf. Saya mulai dari paragraf pertama, isi buku paket 132 ya. Nah, gagasan utamanya adalah manggis buah asli Indonesia. Ini menjadi gagasan utama karena di kalimat selanjutnya, yaitu kalimat kedua, nah gagasan manggis buah asli Indonesia ini berada di kalimat pertama ya. Di kalimat kedua ada disebutkan, manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Nah, dari paragraf kedua ini dapat kita lihat dijelaskan kembali bahwa memang manggis itu berasal dari Kepulauan Nusantara. Nah, Kepulauan Nusantara itu maksudnya adalah Indonesia. Jadi dia merupakan penjelas dari kalimat pertama. Kalimat yang ketiga, buah pohon manggis juga disebut manggis. Kemudian manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam glugur. Nah, ini menandakan bahwa manggis ini mengapa dikatakan buah asli Indonesia, karena dia berkerabat dengan kokam. Kokam itu memang ada di Indonesia dengan asam kandis. Makanya dikatakan bahwa manggis memang buah asli Indonesia. Di kalimat yang terakhir, manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau bisa sebagai pangan fungsional. Nah, di sini tidak terperinci dikatakan manfaatnya. Karena apa? Karena bukan itu pembahasan di paragraf yang pertama. Di paragraf yang kedua, yang merupakan gagasan utamanya adalah ciri khas pohon dan daun manggis. Ini ada di kalimat pertama ya. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6 sampai 25 meter. Nah, di kalimat kedua ini mau menjelaskan mengenai tinggi pohon manggis. Berarti ini merupakan penjelasan dari kalimat ciri khas pohon dan daun manggis yang berada di kalimat yang pertama. Jadi kalimat kedua ini merupakan gagasan penjelas karena dia menjelaskan ciri dari pohon manggisnya. Sedangkan di kalimat yang ketiga, manggis memiliki ciri daun rapat. Berarti yang dibahas di kalimat ketiga mengenai daun manggisnya. Berarti ini juga merupakan gagasan penjelas dari kalimat ciri khas pohon dan daun manggis karena dibahas mengenai daun. Di kalimat selanjutnya dikatakan juga daun manggis tebal serta lebat. Berarti masih tetap membahas mengenai daun manggisnya. Berarti dia menjelaskan kalimat pertama juga. Nah, itulah buktinya bahwa ciri khas pohon dan daun manggis merupakan gagasan utama dan selebihnya itu merupakan gagasan penjelas. Paragraf selanjutnya yang merupakan gagasan utamanya adalah ciri khusus bunga manggis. Nah, dari kalimat ini saja dapat kita asumsikan bahwa
paragraf yang ketiga ini pasti membahas mengenai ciri-ciri bunga manggis. Mari kita buktikan ya. Di kalimat kedua, bunga manggis disebut bunga berumah dua. Nah, terbuktikan kalau di kalimat kedua ini membahas mengenai bunga manggisnya, cirinya. Di kalimat yang ketiga, pada pohon manggis bunga betina yang dijumpai, sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Nah, ciri khusus yang di kalimat ketiga ini juga membahas mengenai ciri bunga manggis. Nah, nanti anak-anak boleh lihat sampai di kalimat ketiga ini berakhir. Semuanya nanti membahas mengenai ciri khusus bunga manggis. Di paragraf yang keempat yang menjadi gagasan utamanya adalah manfaat buah manggis. Kalimat pertama saya akan bacakan dan anak-anak ibu silakan perhatikan bukunya. Buah manggis memiliki beberapa manfaat. Nah, di kalimat pertama ini sudah dituliskan buah manggis memiliki beberapa manfaat. Berarti kalimat selanjutnya merupakan kalimat yang menjelaskan apa-apa saja manfaat dari buah manggis tersebut. Mari kita buktikan. Perhatikan di kalimat yang kedua. Di kalangan masyarakat tradisional sendiri, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan. Nah, berarti di kalimat ini sudah menjelaskan manfaat buah manggis tersebut, yaitu dapat menyembuhkan penyakit sariawan, disentri, amandel, dan abses, ya kan? Nah, selanjutnya di kalimat yang lain, hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan. Nah, di sini juga disebutkan bahwa kulit buah manggis itu juga memiliki manfaat, yaitu antioksidan. Berarti kalimatnya ini juga merupakan kalimat penjelas, gagasan penjelas yang menjelaskan manfaat buah manggis. Sampai di kalimat yang terakhir di paragraf yang keempat, boleh kalian perhatikan. Nanti semuanya membahas mengenai manfaat si buah manggisnya. Di paragraf yang terakhir yang menjadi gagasan utamanya, buah manggis adalah buah yang khas. Mengapa ini menjadi sebuah gagasan utama? Saya akan bacakan kalimat-kalimatnya. Buah manggis, buah asli Indonesia yang khas. Itu kalimat yang pertama ya. Kalimat yang kedua, selain rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Jadi dijelaskan di situ bahwa buah manggis itu adalah buah asli Indonesia yang khas. Kenapa? Karena rasanya yang manis, penampilan enak dilihat, dan juga mengandung banyak manfaat. Nah, itulah dia gagasan utama dan gagasan penjelas yang ada di halaman 132 sampai 133. Kita juga telah menemukan topik utamanya dari teks tersebut. Sampai di sini dulu video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video saya bermanfaat buat siapa saja. Dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.